Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TUMA Channel, bareng sama aku dan kita akan bercerita mengenai sejarah seasik kita nonton film. Nah, untuk episode kali ini aku tidak dulu membahas mengenai cerita tertentu, tidak dulu membahas mengenai seri tertentu, tapi aku akan ngobrol terkait dengan apa sih yang menjadi alasan terbesar aku mau nge-share mengenai sejarah sama kalian. Dan ini semoga jadi sebuah inspirasi juga untuk teman-teman agar mau membaca sejarah dari sumber manapun, agar mau membaca Al-Quran, dan isinya adalah mengenai kisah, banyak sekali ada dalam Al-Quran. Reason why gitu ya, kenapa sih aku pengen banget cerita soal sejarah, bahkan bikin podcast isinya sejarah, bahkan dulu bikin komunitas yang isinya juga sejarah. Ada apa sih dengan sejarah? Kenapa sih TUMA suka banget sama sejarah gitu ya? Nah, jadi ini awalnya dari pembicaraan aku dengan teman-teman yang dulu sama-sama pernah berkuliah di psikologi, dan ini terkait dengan isu yang lagi hangat gitu ya di sekarang ini adalah mental health issue gitu ya, terkait dengan kesehatan mental, karena memang semakin deras arus teknologi saat ini, informasi juga dengan begitu deras. Ada fase di mana manusia itu begitu terbanjiri oleh informasi yang datang dengan begitu cepat, dan itu membuat konektivitas kita dengan sang pencipta kita, dengan Allah itu jadi kurang dekat gitu, karena sumpeknya kehidupan kita, dan karena kita dijejali dengan begitu banyak informasi, kita kurang punya waktu untuk menyendiri, kurang punya waktu untuk menyepi, kurang punya waktu untuk merenung, sehingga sekarang banyak banget di antara kita yang punya masalah atau punya gangguan dengan kesehatan mentalnya gitu. Dan ini suatu hal yang terkait dengan sangat erat. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan mental, ini suatu hal yang menarik ya, dan sekarang juga banyak banget teman-teman milenial yang awareness-nya semakin terbangun, semakin sadar, semakin ngeh sama hal ini. Makanya ngomongin soal isu parenting juga, ini jadi satu hal yang gak bisa dipisahkan ya. Anak-anak sekarang, milenial sekarang semakin aware sama gaya parenting gitu, dengan harapan agar anak-anaknya bisa sejahtera seperti itu secara emosional. Karena kalau ngomongin secara fisik itu lebih mudah dilihat ya dibandingkan kesejahteraan secara emosional. Nah, dalam Islam sendiri gitu ya, dalam sejarah khususnya, karena aku akan cerita mengenai hal yang menarik dari sejarah dan juga mental health. Kalau kita lihat gitu ya, dalam sejarah orang-orang terdahulu, khususnya para nabi dan rasul, kita akan melihat bahwa setiap nabi dan rasul adalah manusia ya, tentu saja manusia, karena itu diutus kepada kita yang juga manusia. Nah, karena sama-sama manusia, maka akan ada kondisi-kondisi yang itu secara psikologis menantang gitu ya. Secara psikologis itu tertekan gitu, secara psikologis penuh dengan kesukaran, dengan tantangan hidup gitu. Dan ini berlaku menjadi sebuah sunnatullah gitu. Setiap orang yang berjuang, setiap nabi, setiap rasul itu juga melewati fase-fase kritis dalam hidupnya, seperti itu. Seperti juga kita sebagai seorang manusia biasa. Dan di sini Allah memberitahukan gitu ya kepada kita gimana sih caranya untuk pas gitu ya, untuk bisa lulus dari setiap ujian gitu, untuk bisa menangani setiap setiap tantangan emosional yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman yang pernah dengar atau pernah baca mungkin tahu ada tahun yang begitu menyedihkan, tahun yang begitu emosional, yaitu ketika tahun di mana Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yang begitu mendukung dakwah dengan sedemikian rupa. Dua orang ini adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Rasulullah, dan juga Abu Thalib yang menjadi seorang paman sekaligus penyokong dakwah, sekaligus seorang
seorang pengganti ayah bagi Rasulullah. Dan dua orang ini adalah dua orang yang begitu fight gitu, begitu bertahan bersama Rasulullah. Bahkan dua orang ini bersama dengan Rasulullah ketika masa pemboikotan. Jadi dulu ketika orang-orang Mekah gitu ya, pejabat-pejabat Mekah sudah kehilangan cara, sudah kehilangan akal untuk bisa menghentikan Rasulullah, sudah berbagai cara dilakukan. Sudah diiming-imingi harta, tidak mau. Sudah diiming-imingi jabatan tertinggi, tidak mau juga. Sudah diiming-imingi perempuan, nggak mau juga. Akhirnya pada saat itu orang-orang di Darun Nadwah ya namanya, sebuah lembaga yang itu ada di Ka'bah. Gunanya apa? Gunanya sebagai sebuah forum di mana para pembesar pada saat itu menentukan masa depan Mekah. Nah, orang-orang ini kemudian membicarakan gimana ya caranya untuk menghentikan Rasulullah, karena dari segala sisi sepertinya tidak bisa gitu ya. Bahkan ketika diancam, Abu Thalib tidak bisa menyerahkan gitu, karena kalau kita lihat ya dari sejarahnya, orang-orang Arab pada saat itu punya jiwa kesukuan yang luar biasa. Jadi mereka begitu fanatik gitu, begitu luar biasa membela terhadap seseorang yaitu satu bani atau satu suku dengannya. Pada saat itu Rasulullah ada di suku Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini isinya siapa? Isinya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang begitu powerful gitu ya, termasuk dengan bagian orang-orang Darun Nadwah juga, bagian orang-orang yang ikut menjabat menentukan masa depan Mekah pada saat itu. Dan tentunya gitu ya, sebagai seorang sosok yang berpengaruh dan juga punya power, Abu Thalib punya backingan yang luar biasa. Jadi ketika Rasulullah diancam, Abu Thalib yang membacking Rasulullah dan juga Bani Abdul Muthalib pada saat itu. Jadi ada dua, ada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dua bani inilah yang membacking Rasulullah sehingga Rasulullah tetap kuat gitu. Di samping juga di situ ada istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, yang berasal dari Bani Asad. Bani Asad ini sosok satu bani yang juga begitu kuat begitu secara finansial, sehingga dakwah Rasul begitu disokong oleh dua orang ini. Nah, pada saat itu para pembesar Quraisy berniat untuk menggagalkan setiap rencana dakwah Rasulullah karena tidak ada lagi gitu ya yang bisa dilakukan, tidak ada lagi yang bisa mereka upayakan. Akhirnya satu-satunya cara akhirnya mereka apa? Melakukan pemboikotan. Jadi semua orang, baik itu pengikutnya Rasulullah maupun bani ataupun suku yang mendukung Rasulullah, yang membackup Rasulullah, semuanya itu diboikot, diasingkan, dikucilkan dalam satu lembah gitu. Termasuk di sini berarti ada Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, dan juga Rasulullah dan juga para pengikutnya gitu. Di sini diasingkan di satu lembah, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar manapun, dan orang-orang Quraisy pada umumnya, orang-orang Mekah pada umumnya tidak boleh berkomunikasi dengan mereka, tidak boleh menjalin hubungan dagang, tidak boleh juga menjalin kekerabatan, tidak boleh ada yang menikahi gitu ya. Jadi benar-benar terputus gitu ya akses terhadap dunia luar. Jadi terbayang pada saat itu pemboikotan ini begitu luar biasa, terjadi selama 3 tahun gitu. Jadi benar-benar terkuras secara jiwa, raga, dan juga finansial pada saat itu, karena kalaupun ada orang-orang yang bisa berdagang dengan orang-orang muslim pada saat itu, tentunya harganya sudah jauh berkali-kali lipat, dan juga pengucilan ini secara psikologis begitu berpengaruh gitu ya, karena orang-orang ini jadi tidak punya akses terhadap dunia luar, orang lain mau membantu juga tidak bisa seperti itu, dan ini cukup menyita energi gitu ya selama 3 tahun ini terjadi. Dan ketika 3 tahun ini selesai masa pemboikotan, dua orang yang dicintai Rasul dengan begitu luar biasa, yaitu Abu Thalib dan juga Khadijah, wafat. Jadi kita bayangkan situasinya ketika Rasulullah dan juga kaum muslimin sudah terbebas dari masa yang begitu sulit selama pemboikotan, rupa-rupanya ketika hendak bangkit dari sisa-sisa 3 tahun itu ya yang penuh dengan kesulitan, bahkan ada seorang anak yang lahir ketika masa ini, yaitu anak dari Lubabah Al-Kubro ya,
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dilahirkan ketika masa pemboikotan. Saking susahnya pada saat itu, bahkan dikatakan ketika hendak melakukan tahnik, yaitu ketika Rasulullah seharusnya mengunyah satu gigit kurma yang kemudian hasil gigitannya itu, hasil kunyahannya itu dioleskan ke langit-langit sang bayi gitu ya, sebagai sebuah upaya imunisasi pada zaman itu, yaitu tahnik namanya. Nah, pada saat itu saking susahnya kaum muslimin kondisinya, sampai tidak ada kurma yang bisa dikunyah untuk mentahnik si anak ini gitu, sehingga Rasulullah mentahnik Abdullah bin Abbas dengan liurnya sendiri gitu. Jadi ini Abdullah bin Abbas ini adalah satu-satunya bayi yang itu air liurnya bersatu dengan air liur Rasulullah gitu ya, karena keadaan tahniknya itu tidak ada kurma. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi kita bayangkan betapa ini suatu hal yang luar biasa sulit gitu ya, lebih sulit daripada pandemi ya, pemboikotan ini. Dan dalam situasi yang sulit itu, ternyata Rasulullah harus ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yang sangat menyokong dakwahnya, sehingga pada saat itu tidak ada sokongan dari luar, yaitu Abu Thalib, maupun dari dalam, secara internal dari rumah tangganya, yaitu Khadijah gitu. Dan dalam kondisi seperti itu, Allah memberikan sebuah hadiah gitu ya. Hadiah yang ini mungkin teman-teman juga tahu ya. Hadiah ini merupakan hadiah yang sangat indah, hadiah yang juga sebuah mukjizat yang itu banyak dibicarakan dan bahkan menjadikan Abu Bakar itu punya gelar As-Siddiq. Yaitu apa? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang menjadi hadiah bagi Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah ada di fase di mana emosinya ada di titik terendah gitu dalam hidupnya gitu ya. Dan ini sebuah hal yang wajar karena Rasulullah juga seorang manusia. Maka Allah memberikan sebuah penghiburan, sebuah hadiah, sebuah hal yang akan memotivasi gitu ya, yaitu Isra Mi'raj. Nah, emang apa sih hubungannya Isra Mi'raj ini ya dengan kenapa aku suka sejarah? Nah, jadi Isra Mi'raj ini Rasulullah kita tahu bertemu dengan para nabi ya di 7 lapis langit, dan setiap nabi di 7 lapis langit ini punya cerita perjuangan yang luar biasa. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam, menceritakan bahwa di sana rupanya yang namanya dakwah itu selalu terkait dengan kekuasaan gitu. Pada saat itu iblis yang biasanya dia adalah sosok yang merasa bahwa dirinya ini luar biasa, merasa bahwa dirinya ini berharga, dan merasa bahwa dianya adalah sosok yang tepat untuk mengelola bumi, karena memang sebelum ada manusia, bumi ini dihuni oleh para jin gitu ya. Nah, iblis merupakan golongan jin, dan pada saat itu ketika Allah memerintahkan Adam untuk mengelola bumi menjadi khalifah fil ard, pada saat itu iblis merasa tergeser gitu. Yang harusnya dia yang berkuasa di bumi, kenapa kok jadi manusia? Nah, maka pada saat itu akhirnya iblis menentang Allah, iblis menentang Adam, sehingga kita tahu bahwa akhirnya Adam digoda oleh iblis dan kemudian diusir dari surga gitu ya. Nah, ini jadi sebuah pelajaran juga bahwa sebetulnya yang namanya dakwah itu selalu terkait dengan kekuasaan gitu. Dan ini bukan hal yang baru. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan banyak banget kisah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Ketemu Nabi Adam, dan di situ Nabi Adam cerita bagaimana beliau berjuang, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Isa, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun gitu ya. Dan ini jadi satu hal yang luar biasa ya. Sampai pada puncaknya bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Dan setiap langit ini ternyata punya kisah-kisah yang berbeda dari para rasul yang berbeda juga. Dan ini menjadi sebuah hal yang menguatkan Rasulullah, karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada kisah-kisah orang terdahulu yang sangat relate dengan kehidupannya pada saat itu, yang sangat-sangat sama gitu, perjuangan yang sama, keluh kesah yang sama, pahit yang sama, getir yang sama gitu. Sehingga hadiah dari Isra Mi'raj ini adalah sebuah pengalaman gitu ya, dimana beliau sharing dengan nabi-nabi yang terdahulu, dan juga di situ Allah memerintahkan untuk sholat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kisah Isra Mi'raj ini,
Rasulullah itu dihibur oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan kisah para nabi terdahulu, dan yang kedua dengan sholat. Nah, maka kalau aku lihat dari situ, sejarah merupakan sebuah kisah, merupakan sebuah pengalaman yang begitu kaya akan hikmah, dan ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa kita jadikan pelipur lara, bisa kita jadikan sebuah refleksi gitu ya terhadap diri kita, sehingga kita tidak kehilangan arah dan kita tidak kehilangan semangat gitu. Karena dari sejarah kita akan mendapati bahwa orang-orang terdahulu punya kisah-kisah luar biasa, mendapatkan kesulitan yang sama dengan kita, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan rasa takut, diuji dengan keluarganya, diuji dengan rasa cintanya. Banyak hal yang ada dalam hidup mereka yang menjadi ujian bagi mereka, dan itu sangat relate dengan apa yang menjadi kehidupan kita sekarang gitu. Jadi melihat sejarah artinya juga melihat pengalaman orang-orang terdahulu dan berkaca, bercermin. Apa yang bisa kita dapatkan dari sana, apa yang bisa kita peroleh dari situ, dan menjadi ibroh, sebuah jembatan di mana kita bisa meniti jembatan itu dan akhirnya memahami kenapa kita diterjadikan seperti ini, kenapa kita harus melewati peristiwa yang begini, begitu, harus bertemu orang yang A, B, C, harus mengalami kejadian yang X, Y, Z gitu ya, karena ada hikmah di sana gitu. Jadi bagi aku sejarah itu sangat erat kaitannya dengan mental health gitu, sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa memanage emosi kita, dengan bagaimana kita bisa memanage apa yang menjadi permasalahan hidup kita, dan bagaimana kita bisa get connected gitu, bisa terhubung dengan Allah, bisa terhubung dengan para nabi dan para rasul, dan akhirnya bisa mengambil pelajaran yang begitu banyak gitu, dari kisah-kisah mereka untuk kisah hidup kita sendiri, seperti itu. Nah, semoga teman-teman dari kisah ini jadi semangat untuk belajar sejarah itu, tidak hanya dari aku tentunya, tapi banyak banget hal yang bisa teman-teman temui gitu ya kalau teman-teman coba searching sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu yang aku bahas hari ini, agak belepotan. Nah, karena saking semangatnya ya, semoga teman-teman jadi excited juga, jadi mau lihat-lihat ya, lihat-lihat buku sejarah, dan tentunya semoga teman-teman akan selalu senang untuk dengerin podcast aku dan juga nonton di TUMA Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.